Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita. Kepala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita di minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Biarlah kiranya ibadah ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepala Sidang dan Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Nikolas Simadi Perata, Kurniawan Tanamas, Selin Atania Lase, Nikolas Jeffrey Huta Barat, Novita Senlawari Purba, Nikolas San Jeffrey Panjaitan, dan Ibu Lista Borosinaga. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga S. Tarigan, Ibu Redina Boru Siombing, keluarga Pendeta Tomuan Simarmata Ibu Ebi Boru Manurung. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kasih yang semakin utuh dan dipenuhi sukacita. Datang anggota jemaat, dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang dibagikan oleh Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, karena akan dibuat database keanggotaan sewilayah 2. Perjanjian dan pengumuman hendak menikah. Pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 11 WIB akan diadakan penandatanganan surat perjanjian dan pengumuman hendak menikah atau martupol Yuni Fitriana Magdalena Sidabutar, putri dari Bapak Asli Sidabutar, Ibu Henny Manurung almarhum, anggota jemaat Gemi Solagracia Tatangerang, dengan Hizkia Edi Pasaribu, putra dari Bapak Horas Pasaribu, Ibu Paima Simamora, anggota jemaat Gereja Protestan Persekutuan Jemaat Khusus Gloria Medan. Kita doakan supaya cara ini dapat berjalan dengan baik. Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 pada ibadah umum ketiga akan diadakan pembaptisan Kudus Anak bagi Bapak Ibu yang rindu anaknya dibaptis agar mendaftarkan diri kepada Komisi Keanggotaan Bapak Samson Pakpahan dengan menyertakan fotokopi akte lahir dan fotokopi kartu keluarga. Persembahan dan persepuluhan, pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan 2 kantong, kantong merah untuk kas gereja dan kantong biru untuk dana Natal. Kami mengajak seluruh jemaat agar dengan taat dan setia memberikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita, dan yang belum menyerahkannya di bulan November agar mempersembahkannya dengan sukacita. Pada hari ini Minggu 15 November 2020 pukul 13 WIB akan diadakan konferensi resor Gemi Solagracia bertempat di Gemi Solagracia. Pada Peti Gemi pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 19 WIB akan diadakan ibadah P3MI PRMI secara online. Jadwal perayaan Natal Gemi Solagracia tahun 2020 dapat kita lihat di slide dan di website gereja kita. Dana Natal yang kita butuhkan sebesar Rp26.500.000. Dana Natal per keluarga Rp200.000 yang sudah terkumpul hingga Jumat 13 November 2020 sebesar Rp1.571.000. Mohon kerjasama kita semua untuk memberikan persembahan dana Natal kita. Petugas ibadah umum Minggu 22 November 2020 dapat kita lihat di website, dan seluruh petugas diundang untuk hadir pada hari Rabu pukul 19.30 untuk mengadakan sermon. Jemaat yang beribadah Minggu 22 November 2020 ibadah umum 1, sel grup Getsemani dan sel grup Efrata. Ibadah umum 2, sel grup Gloria dan sel grup Shalom. Ibadah umum 3, sel grup Maranatha dan sel grup Hosana.
Laporan persembahan Minggu 8 November, persembahan ibadah online Minggu 25 November dan 1 November dapat kita lihat di slide dan di website. Persembahan Minggu 8 November 2020, persembahan kantong dapat kita lihat di slide dan di website. Persembahan persepuluhan dapat kita lihat di slide dan di website kita. Persembahan ucapan syukur dapat kita lihat di slide dan di website. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Warta selengkapnya dapat dilihat di website gereja kita www.gmisolagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita dapat beribadah walaupun melalui online saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kita lewat ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa dalam hati kita, memohon pertolongan Tuhan, dan marilah kita berdoa di hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 1 ayat 1 sampai 2, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu, Engkau memberkati kami hingga saat ini Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini Bapa, kami telah memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, supaya ibadah kami ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini Bapa. Apabila mereka ada halangan, biarlah itu halangan baik. Dan minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan beresponsoria, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai ke 9. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan.
Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 40 ayat 1-2, muliakan Allah. Semua yang
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini, karena kami merasakan berkat anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan hingga pada saat ini kami boleh sehat, kami boleh dalam sukacita, bahkan kami dalam damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan tugas kami Tuhan. Kami boleh mensyukuri setiap anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan menjadi berkat bagi kami di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan setiap pekerjaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan semakin hari semakin merasakan kesejahteraan Tuhan, merasakan banyak berkat-Mu yang berlimpah dalam negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, agar setiap para pemimpin kami Tuhan boleh melakukan tugasnya penuh tanggung jawab ya Bapa. Bahkan semuanya Tuhan karena berdasarkan firman-Mu Tuhan, tanggung jawab di dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami Tuhan beroleh sejahtera di dalam hari-hari berikutnya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Tangerang ini, masyarakat lingkungan gereja kami Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah lingkungan gereja kami Tuhan boleh semakin rukun di dalam beragama ya Tuhan. Dan masyarakat kami Tuhan satu persatu Tuhan merasakan saling mendukung di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat gugus tugas dalam menangani wabah COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas, agar penanganan COVID ini Tuhan boleh semakin dapat solusi ya Tuhan, untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada saat ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan penyakit COVID-19 Tuhan, agar boleh berlalu dari bangsa kami, dari lingkungan kami ya Bapa, bahkan dari dunia ini Tuhan. Kami serahkan para pemerintah yang menangani Tuhan dan juga para gugus, semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami sekolah. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan sekolah online Tuhan dengan baik, penuh tanggung jawab ya Bapa. Karena kami rindu sebagai orang tua Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan boleh bersekolah dengan baik ya Bapa, menuruti peraturan dari setiap gurunya Tuhan, agar anak-anak kami Tuhan kelak Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang pintar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat GMI wilayah 1 dan juga 2 ya Tuhan. Bahkan pengembangan gereja dimanapun wilayah ini berada Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan buat bishop kami, para DS, bahkan hamba-hamba Tuhan. Biarlah boleh mengembalakan kami Tuhan dengan baik, agar pengembangan gereja tuh di dalam setiap daerah Tuhan boleh semakin meluas ya Bapa, agar semakin banyak masyarakat yang terus mengenal Engkau ya Bapa, bahkan terselamatkan oleh hamba-hamba yang Kau tempatkan dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat GMI Sola Gracia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di sini Tuhan, baik itu yang beribadah di rumah, baik itu di gereja, semuanya Tuhan kami mohon kepada-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada bagi kami Tuhan, agar kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bahkan untuk memperkuat iman percaya kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami yang sakit, Sari Tarigan, Ivan Sitorus, Christian Sutejo, dan juga Indra Lesmana ya Tuhan. Kami berseru setiap jemaat-Mu Tuhan kepada-Mu, untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat ini Tuhan, biarlah limpahkan kesembuhan bagi mereka Tuhan,
Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, yang berkuasa atas mereka Tuhan, untuk mengangkat setiap penyakit yang ada di tubuh mereka Tuhan. Tuhan, kami mohon sempurnakanlah kesehatan mereka Tuhan. Berikan sukacita, berikan kekuatan ya Bapa, agar semuanya boleh kuat untuk melawan penyakitnya Tuhan, sehingga semuanya boleh sehat kembali Tuhan, seperti kami yang ada di sini Tuhan, boleh melakukan setiap tugasnya ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan Bapak El Panggabean dan juga Bapak Erna Baban. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah sempurnakan setiap tubuh mereka Tuhan, agar kembali boleh sehat, melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, menjadi bapak bagi anak-anaknya Tuhan, menjadi suami yang sehat Tuhan untuk para istri ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu, sempurnakanlah kesehatan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga terus berdoa. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, untuk pembelian ruko ya Tuhan yang ada di sebelah gerejamu ini Tuhan. Kami sudah lama Tuhan sepakat berdoa Tuhan untuk ruko di samping gerejamu ini Tuhan, agar boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di sini Tuhan, untuk memperluas gereja kami di sini Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu, agar kami semuanya sepakat berdoa dan memberi yang terbaik untuk pembelian ruko ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, untuk perayaan-perayaan Natal yang akan dilakukan untuk Desember ini Tuhan. Baik itu perayaan Natal anak sekolah minggu, perayaan P3RMI Tuhan, perayaan kaum ibu, perayaan Natal kaum bapak, bahkan perayaan Natal umum ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mempersiapkannya Tuhan, namun kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau membimbing kami, memimpin kami Tuhan, agar perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Baik itu perayaan Natal online Zoom ya Tuhan, semuanya Tuhan kami mengandalkan Engkau agar terlaksana dengan baik. Dan juga setiap jemaat-Mu boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai Natal ada di dalam setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terimalah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Sebagai nats pembimbing untuk yang mendasari firman Tuhan, untuk persembahan kita yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 122 ayat 1-2, Engkaulah bahagiaku. Engkaulah bahagiaku, tiada lagi perlu sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan serta-Mu.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas berkat pemeliharaan dan pertolonganmu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kami beribadah. Walaupun masih harus mengikuti secara online bagi beberapa jemaatmu yang masih harus dari rumah. Boleh memberkati ibadah ini menjadi kemuliaan bagi namamu dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaatmu yang sudah mempersembahkan persembahan mereka. Tuhanlah yang memberkati sehingga persembahan ini dapat dipergunakan memperluas kerajaan Tuhan. Mereka yang membawa persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur, biarlah seluruh persembahan-persembahan ini sungguh boleh menjadi dupa yang harum yang memuliakan namamu. Bapak yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Bapak Nikolas Simadi Brata, Bapak Kurniawan Tanamas, Selin Atania Lase, Nikolas Jepri Huta Barat, Novita Sanlawari Purba, Mikolas Sanjepri Panjaitan, dan Ibu Lisda Boru Sinaga. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan bertambahnya usia, bertambah-tambah iman, hikmat, dan kasih mereka kepada Allah. Di hari yang mereka akan jalani, biarlah mereka boleh mengandalkan Tuhan dan senantiasa berserah kepada Allah. Dan kami juga berdoa buat keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam minggu ini. Kami berdoa buat keluarga Estarigan, Ibu Redina Boru Syombing, dan keluarga pendeta Tomuan Simarmata, dan Ibu Epi Boru Manurung. Tuhanlah yang memberkati keluarga-keluarga ini, hidup dalam kasih Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan seluruh doa, harapan, dan syukur kami ini kepadamu melalui Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan, saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian kita nomor 129, Tambahlah Kasihku Akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, pada saat ini kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami, Roh-Mu hadir berkuasa bagi kami, dan Roh-Mu meneguhkan kami masing-masing. Layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita hari ini. Boleh beribadah walaupun kita masih harus mengikutinya dari rumah. Tetapi kita rindu kalau ibadah kita hari ini boleh memuliakan Tuhan.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sebagai nats khotbah untuk kita pada hari ini. Injil Matius pasal ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita mungkin sudah sering mendengar ada istilah yang disebut dengan NATO. No action, talk only. Tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, tapi hanya ngomong-ngomong saja. Hanya di mulut saja. Dan kalau kita bisa memperhatikan misalnya saat pemilu ada begitu banyak calon yang baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke pusat, atau ketika pemilihan legislatif misalnya, ada begitu banyak orang yang memberikan iming-iming, memberikan janji-janji manis yang tujuannya adalah supaya mereka yang dipilih. Nanti kalau aku terpilih, aku akan membuat ini, membuat ini, membuat ini. Apalagi bagi kita gereja, kalau ada caleg, pemimpin daerah, calon pemimpin daerah, kabupaten atau provinsi yang berkata, pokoknya gereja harus dibela. Nah, saya kira pasti kita senang mendengarnya. Kalau sesudah itu mereka duduk, mereka menjabat, kira-kira faktanya apa? Mayoritas tidak ingat. Mayoritas mereka hanya ngomong-ngomong aja. Sesudah itu, persis seperti kata lagu, tetapi janji tinggal janji. Tidak ada yang bisa terrealisasi, ada begitu banyak hal yang tidak bisa dipenuhi ya, dan bagi kita setiap hari di media sosial, di televisi, orang-orang seperti ini sudah banyak yang kita lihat. Mereka tidak mempedulikan rakyat, tidak mempedulikan yang lain, tetapi justru hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, kita lihat kemudian dalam firman Tuhan hari ini. Sikap NATO juga adalah secara khusus dialamatkan oleh Yesus kepada kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Yesus berkata bahwa mereka hanya tahu mengajar. Mereka tahu menyampaikan. Secara teori mereka kuasai. Secara teori mereka paham. Secara teori mereka sampaikan secara luar biasa. Tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Apa yang diajarkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka khotbahkan, itu tidak mereka lakukan. Hanya mengkhotbahkannya saja. Jadi sebenarnya kalau khotbah ini seolah-olah ini cocok ini ya para pendeta ini maunya ini kan kira-kira gitu maunya. Taunya khotbah aja nggak dikerjakan. Tapi saya pikir untuk semua juga kita perlu sama, karena bukan saja mendengar, bukan saja mengatakan, tetapi juga harus ikut melakukannya.
Dan itu memang tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tidak seperti Farisi-Farisi yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Amin. Pengajaran itu baik adanya, kata Yesus. Apa yang disampaikan itu betul, bagus untuk dipahami. Dan Yesus menegaskan supaya pengajaran itu diterima. Yang diajarkannya itu terima. Terima apa yang diajarkan, terima apa yang disampaikan. Terima apa yang Farisi itu ajarkan dan orang-orang ahli Taurat itu ajarkan. Terima. Karena mereka yang saat itu dikatakan sudah menduduki kursi Musa. Alkitab katakan mereka menduduki kursi Musa. Kursi itu melambangkan jabatan, otoritas, dan wewenang. Jadi kalau disebutkan kursi, kalau dalam pemberitaan itu berkhotbah tidak berdiri seperti ini, tetapi ada mimbarnya dan ada kursinya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di ibadat-ibadat di sinagoge itu, biasanya di barisan depan itu ada dibuat beberapa kursi untuk yang dianggap orang-orang terhormat. Jadi yang dimaksudnya duduk terdepan itu bukan seperti yang duduk pada barisan depan yang duduk di sini, bukan. Tapi yang naik ke altarnya, lalu ada di situ apa? Karena mereka harus dipandang oleh umat dari sebelah umat dan mereka harus dilihat. Kan kalau di sini sama aja nggak kelihatan kan, cuman punggungnya. Tapi mereka harus duduk di depan. Lalu altarnya dan kursi Musa mereka yang menyampaikan di situ. Dari mimbar itulah pengajarannya. Mereka memonopoli itu dan mereka lah yang menguasai. Kursi Musa itu artinya adalah mengambil alih wewenang, otoritas, jabatan daripada Musa. Dan bukan sebenarnya karena mereka diberi, bukan karena dipercayakan, bukan karena mereka dikatakan bahwa mereka dikhususkan atau dipilih untuk bisa mendudukinya. Tetapi Alkitab katakan adalah bahwa mereka mendudukkan diri. Bahwa mereka sudah mendudukkan diri. Mereka bukan didudukkan. Tapi mereka bukan diberi kewenangan, tetapi mereka mengambilnya sendiri. Kewenangan itu mereka ambil sendiri, ya. Artinya bahwa mereka menyatakan dirinya yang paling layak, mereka sudah menyebutkan dirinya yang paling pantas, mereka menyebutkan dirinya bahwa kita adalah orang-orang yang paling layak, yang paling pantas, yang paling tepat untuk boleh mengajarkan Taurat. Jadi kalau ahli Taurat itu adalah ahli hukumnya bidang Taurat, menurut mereka bahwa mereka lah yang layak sekarang mengajarkannya, tidak ada yang lain. Mereka memberikan fokus khusus terhadap halal haram, najis dan tahir, dan mereka konsentrasi melihat berbagai hal yang terjadi pada hari Sabat. Itu konsentrasi mereka. Makanya Yesus kalau kita lihat beberapa kali, seolah-olah dalam tanda kutip membuat pelanggaran terhadap peraturan Taurat di hari Sabat kan. Murid-muridnya yang melakukan mengambil gandum dan lain-lain. Ada banyak. Sehingga Yesus sepertinya seolah-olah mencari gara-gara sama mereka. Karena hanya itu yang mereka pikirkan. Mereka diberikan wewenang otoritas. Dan respon Yesus, saudara, terhadap mereka apa? Dengarkan, kata Yesus. Dengarkan mereka, terima dan lakukan apa yang mereka ajarkan. Artinya, Yesus tidak menolak keberadaan mereka sebagai pengajar, orang yang mengetahui tentang hukum Taurat dan hukum Musa. Betul yang mereka ajarkan benar, yang mereka sampaikan itu terimalah, bahwa mereka yang punya otoritas betul. Dan Yesus berkata, terima apa yang diajarkannya. Yesus katakan jangan lawan, jangan bantah, apapun yang diajarkan oleh orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu terima. Tetapi, ada batasannya sudah. Ini tetapinya. Tetapi Yesus memberi batasan, Yesus memberi pengecualian. Jangan tiru sikapnya, jangan tiru perilakunya, jangan contoh cara hidupnya. Ajarannya aja terima, tetapi jangan tiru perilakunya, jangan contoh sikapnya, jangan contoh cara hidupnya. Sebab mereka tidak layak diteladani. Dengan 3 alasan. Yang pertama, mereka tidak layak diteladani. Dengan 3 alasan. Pertama disebutkan, mereka suka mengikat beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang lain. Mengikat beban berat, lalu menaruhnya di atas beban orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat
slide-nya. Ada slide-nya. Ada bebannya begitu berat. Mereka lepas tangan. Mereka tidak mau memikul. Itu beban hanya untuk orang. Ada banyak peraturan-peraturan tambahan, ada banyak hukum-hukum tambahan yang mereka buat peraturan-peraturan tersendiri yang membebani rakyat, tetapi mereka tidak ikut. Peraturan ini bukan untuk kami, tetapi untuk kalian. Hukum ini bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Atau jangan-jangan misalnya ada yang bilang begini, khotbah ini bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Atau jangan-jangan ada juga yang mendengarnya, wah harusnya khotbah ini harusnya untuk si Anu ini. Mudah-mudahan dia dengar hari ini ya. Wah khotbah ini untuk si Anu ini. Jadi bukan untuk dia. Jadi kalau mental-mental Parisi besok kalau kita lihat misalnya, kalau ada orang berkhotbah, khotbahnya bagus. Tapi sayangnya si Anu nggak datang, harusnya cocok buat dia itu. Ini repot. Ibu bilang apa? Itu adalah mentalnya Parisi. Menuduh orang, mengatakan bahwa untuk orang, bukan untuk dirinya. Mereka menolak untuk menolong. Maksudnya adalah mereka menolak untuk menolong. Kalau rakyat kesulitan, kalau mereka menghadapi persoalan, mereka enggan menolong. Enggak, hukum. Bagi mereka yang penting adalah hukuman. Mereka enggan memberikan solusi dan mereka enggan memberingan beban orang lain. Kalau bisa diperberat. Supaya apa? Mereka sepertinya tetap orang-orang paling hebat, paling orang-orang yang luar biasa. Orang-orang rakyat itu dianggap sebagai orang memang yang harus dihukum. Mereka menolak memberikan beban yang ringan. Disebutkan apa? Mereka tidak mau menyentuhnya. Jadi kalau saya bayangkan Parisi dengan orang-orang lain itu hidupnya terpisah. Batas ini ke sana orang biasa, batas ini ke sini orang Parisi. Ada sekatnya. Tidak boleh bersama-sama, tidak boleh gabung bersama-sama. Itu pun maka kalau di rumah ibadah, mereka harus duduk di tempat yang khusus. Tidak boleh sembarangan. Karena mereka menempatkan dirinya sebegitu luar biasa. Tetapi sebaliknya Yesus berkata apa saudara? Matius pasal 11 ayat 28 sampai 23 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Farisi dan ahli Taurat menambah beban, tetapi justru Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lembut, rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sementara orang Farisi, apa yang dilakukannya saudara? Menambah-nambah beban. Tapi Yesus, apa yang dilakukannya? Marilah kepadaku supaya bebanmu itu ringan. Ingat ya, supaya bebanmu ringan. Mungkin volume bebannya tetap, tetapi mudah kita pikul oleh karena dia memberikan pertolongan. Dia ikut membantu, dia ikut menolongnya. Atau kita imani juga, kalau persoalan itu Tuhan selesaikan, tetapi ingat, tidak seluruhnya diambilnya. Tapi ingat ada masih bebannya yang ringan. Ini soal apa kemudian? Kita berbicara soal respon. Adapun masalah, adapun tantangan, kita tidak berpikir bahwa itu seperti gunung yang besar, tetapi kita mengingat itu bahwa itu adalah sebuah persoalan kecil oleh karena kita tahu Tuhan memberikan kekuatan. Tapi ahli Taurat dan Farisi menambah beban. Yang kedua, jangan tiru perilaku mereka karena Yesus berkata apa? Bahwa mereka adalah orang yang munafik. Langsung saya katakan munafik. Pertama, mereka memakai tali sembahyang yang lebar pada tali mereka suka memakai tali sembahyang yang lebar. Jadi tali sembahyangnya itu nanti kalau saudara perhatikan di slide-nya itu kan di atas kepalanya itu ada seperti kotak lonjong. Ada seperti kotak, lalu ada talinya ini dan tali sembahyang itu akan mereka ikat di tangan kiri sampai ke lengannya karena dia harus dekat ke jantung. Kalau di sini kan jauh nih jantung nih. Kalau dari tangan kanan, jantung jauh. Jadi di tangan kiri lah supaya dekat dengan jantung. Jadi ada kotak kecil di dahi itu
Dan itu ada nats-nats perjanjian lama yang diantaranya adalah Ulangan 11 ayat 13 sampai 22, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Keluaran 13 ayat 11 sampai 16, dan Keluaran 13 ayat 2 sampai 10. Tali tersebut diikat pada lengan dan juga pada dahi kepala. Tapi juga bisa diperlebar itu supaya sepertinya menutupi ini nampak saleh. Tetapi Yesus berkata bahwa itu adalah pamer. Sombong rohani. Pernah lihat orang yang sombong rohani ya? Saya rasa dia aja paling dekat sama Tuhan. Tapi di mulut aja, apa-apa puji Tuhan. Sedikit-sedikit puji Tuhan. Tapi perilakunya, ya kita tahu lah. Jangan menuduh ya. Pantang. Tapi kita perlu koreksi diri. Amin. Bukan soal puji Tuhan yang keluar dari mulut yang penting. Farisi lebih hebat. Tapi perbuatan, tindakan, dan perilaku. Sikap. Yang kedua apa? Mereka suka memakai panjang jumbai jubah. Jumbai. Kalau ada di gambar itu kan yang saya lingkari merah itu, dia warnanya putih biru itu. Jadi ada itu, lalu mereka taruh itu nanti di ujung jubahnya. Semakin panjang jumbainya, semakin saleh yang memakainya. Semakin panjang rumbai-rumbainya di bawah jubahnya, akan nampak semakin salehlah orang yang memakainya. Begitu menurut mereka. Sementara kalau menurut Yesus adalah itu ada artinya apa? Pamer. Pamer. Tahu pamer ya? Seperti cerita itu. Tahu kan ceritanya? Sekarang di Facebook ada banyak beredar itu. Tapi saya lebih suka cerita yang lama. Karena cincin si ibu itu kan banyak. Terus dia mau beli sate. Itu semua satenya berapa? Sate. Agak mental pula dia bilangnya kan. Itu semua berapa? Kalau mau diborong semua. Bukan dia mau beli sate, dia mau kasih tahu kalau di jarinya banyak cincin. Oh itu, nggak jadi deh katanya. Yang penting cincinnya semua udah kelihatan. Ya di antara kita juga ada itu. Tapi jangan dulu ya. Asal Bapak Ibu aja jangan yang kayak gitu. Amin. Jadi tidak usah pamer lah. Kalau kata tetangga saya itu, di atas langit masih ada langit. Di atas langit itu masih ada apa lagi? Langit. Paling tidak kita ini masih ada langit-langitnya bisa ke atas, mentok ke atas. Jadi tidak usah juga terlalu tinggi-tinggi kali lah. Biasa-biasa aja hidup itu. Bilang amin. Ibu-ibu yang di rumah bilang amin juga. Kalau ada istrimu, suamimu di samping bilang, biasa-biasa aja. Tidak usah luar biasa kali. Karena apa saudara? Kita nampaknya nanti jadi agak-agak aneh jadi. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu mereka munafik saudara. Karena apa? Mereka hanya perlu dilihat salehnya dari luar. Ada kalau dipakai tali-talinya itu ada ayatnya, wah sujud secara luar biasa lah itu. Maka itu sering saya bilang, dalam hidup sehari-hari sesungguhnya hidupnya rohana, tapi kalau sudah hari Minggu dia paling rohani. Oh, Jesus, haleluya. Setengah nangis, setengah mau apa, pokoknya entah macam-macam gayanya. Tapi kalau sudah hidup sehari-hari, entah tahu apa yang dikerjakan, dilakukan. Tapi jangan bilang kayak Farisi ya, nggak usah. Koreksi diri aja. Supaya kehidupan kekristenan itu bukan hanya hari Minggu yang penting, tetapi sepanjang hari setiap waktu. Bilanglah amin. Yang ketiga, kalau orang Farisi itu, saudara dan ahli Taurat itu disebut apa? Gila hormat. Menyebut gila aja sebenarnya sih sudah nggak cocok ya. Tapi kalau ada gila, ya gila hormat, ya itulah memang. Kalau bahasa Medannya itu ada sukanya bilang gini, ada aku tengok gila-gilanya ini katanya kan. Jadi kalau Farisi ini kan, kalau di kampung kami ya, orang motor-motor nyokir ya kan. Motor-motor itu bukan motor-motor mainan, mobil-mobilan, enggak. Tapi ada gila-gilanya ini sama lah itu. Jadi, apa kegilaan Farisi? Apa kegilaan ahli Taurat? Gila dihormati. Mereka akan senang, akan sembuh, akan normal pikirannya kalau sudah dihormati. Bukan dihormati begini. Itu hormat bendera namanya. Bukan begini. Tapi kalau mereka
disanjung, disapa dengan baik. Selamat sore Rabi, selamat siang Rabi. Dan kalau ada kumpulan-kumpulan yang rame-rame, kalau semua orang maunya, dari jutaan orang yang ada di situ, semua orang berebut nyalam dia dulu yang pertama. Lalu kalau itu mereka senanglah, seperti diawang-awang rasanya. Sembuh mereka. Karena kalau tidak diperlakukan seperti itu, tunggu aja sebentar lagi kamu akan dibuat banyak penyakitnya. Entah dituntut A, dituntut B, dituntut C. Kan kambuh gilanya. Maka harus disembuhkan dengan kasih hormat. Kegilaan yang digambarkan itu saudara seperti apa? Mereka suka duduk paling depan di rumah ibadat. Harus duduk paling depan. Kalau ada pasar, tahu pasar ya? Sebutlah sekarang pasar Kota Bumi. Becek, lumpur, beragam orang ada di situ. Yang sedikit wangi, sedikit bau. Sudah dari sisa-sisa kotoran ikan pun sudah bau. Tapi di situ pun mereka menunggu apa? Dihormati. Kalau sudah lewat dari pasar dengan bajunya yang seperti itu, semua orang, pedagang-pedagang yang nggak kenal pun, Rabi, senang mereka. Apalagi dikasih gratis. Makin sukacita mereka. Mereka suka duduk di tempat terhormat di perjamuan. Tempat terhormat di perjamuan itu adalah di samping tuan rumah. Jadi kalau mereka langsung duduk di samping tuan rumah, menurut mereka, mereka lah paling terhormat di situ, yaitu yang paling luar biasa. Artinya apa? Kita orang penting, kita orang yang hebat, kita orang yang luar biasa. Tidak ada kerendahan hati. Tidak ada sedikit pun kerelaan untuk bergabung dengan masyarakat biasa. Ada batasan menurut mereka. Lalu Yesus berkata bahwa jangan tiru perilaku mereka. Jangan tiru sikap mereka. Bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pengajaran adalah soal pengertian semata, soal mempertahankan status quo, mempertahankan budaya, dan mempertahankan keberadaan diri mereka seolah-olah orang yang paling penting. Bukan soal iman, bukan soal ketaatan, bukan soal rasa hormat di hadapan Tuhan, juga bukan soal sikap dan keteladanan, tetapi soal diri mereka, soal pengertian, soal jabatan, soal status mereka. Maka jangan kritik ahli Taurat, jangan kritik orang Farisi. Kalau orang Farisi selalu mengatakan, naung tersurati, tersurat mak. Kan itu. Yang sudah tertulis itu, tertulislah. Atau ada begitu banyak nanti hukum dan kitab yang mereka bisa sampaikan untuk membela diri. Tetapi Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Dan ini yang perlu kita lihat. Saudara, pertama, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya semua orang yang mendengar dia adalah membangun relasi dengan Tuhan. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesus berkata, jangan seorang pun berorientasi pada dirinya, tetapi melihat kepada Tuhan. Jangan mau disebut rabi, jangan mau disebut guru, jangan mau disebutkan sebagai Tuhan, sebab hanya satu Tuhan kita, yaitu Tuhan yang di sorga. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia yang di sorga. Maka jangan ada seorang pun yang merasa dirinya layak menjadi Tuhan bagi yang lain, dan jangan ada yang mempertuankan dirinya seolah-olah dia yang harus dilayani. Tetapi semua orang harus melihat kepada Tuhan yang harus dilayani. Itu sikap mentalitas yang tidak dimiliki oleh orang Farisi. Dan Yesus mengajarkan supaya itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Bagi kita tidak layak menjadi Tuhan bagi siapapun. Kita tidak layak menjadi Tuhan bagi orang manapun. Tapi Yesus mengatakan apa? Kamu adalah saudara. Kamu semua adalah saudara. Saudara bagi yang lain. Kalau saudara berarti sama kita. Kalau berbicara mengenai saudara, itu artinya ada kesetaraan. Itu artinya kesejajaran. Dan semua orang yang namanya saudara harus melihat kepada satu hal, yaitu Tuhan. Yang kedua, jangan mau disebutkan kamu sebagai Bapa, sebab hanya satu Bapamu, yaitu Bapa yang di sorga. Semua orang berasal dari situ. Dan semua harus menyebut dirinya dalam ketidaklayakannya ada di bawah itu. Jangan membuatnya terlalu tinggi. Yang ketiga, jangan mau disebut pemimpin sebab hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias dan Kristus. Boleh kita diberikan sebuah kepemimpinan dalam hidup sekarang, tetapi ingat, itu hanya soal tugas-tugas harian. Tapi soal banyak hal dalam hidup, hanya satu pemimpinmu, yaitu Tuhan disebutkan. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Kalau Farisi Taurat fokus pada dirinya, tetapi Yesus mengajarkan fokus kepada Allah. Lihat kepada Tuhan, lihat kepada Dia.
Dan semua orang harus tunduk di hadapan Allah, tunduk di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yang kedua, saudara, kalau Farisi menganggap bahwa mereka adalah orang yang sangat penting karena jabatan mereka, tetapi Yesus mengajarkan siapa yang merasa paling penting, paling besar, paling berharga dan paling terhormat di antara kalian, tunjukkan dengan sikap melayani. Berbeda ya. Siapa yang merasa diri paling besar, paling hebat, paling luar biasa di antara semua orang, tunjukkan kalau kamu melayani. Itu caranya. Tindakan pelayanan bukan soal status, bukan soal jabatan, dan juga bukan soal keberhargaan di hadapan manusia, tetapi sikap itu yang berkenan di hadapan Allah. Dan ketika seseorang sanggup melayani, itu berarti apa, saudara? Dia sudah memiliki kekuatan, kuasa, rohani yang luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, dimanapun, bahkan di Gemi Sola Gracia sekalipun, saya mau ingatkan bagi seluruh jemaat, perhatikan, hampir di semua gereja, kalau dia majelis, istrinya yang rajin ke gereja, anak-anaknya yang rajin ke gereja. Kalau dia yang rajin majelis, dia juga yang diharapkan P2M, dia yang diharapkan PWMI. Kalau mereka sudah masuk di dalam itu, mereka juga yang diharapkan ikut MPD. Mereka juga yang diharapkan ikut sel group. Kalau mereka yang sudah masuk misalnya dalam sebuah pelayanan itu, yang terlibat secara aktif dalam pelayanan, apakah ketua sel group, apakah mereka lay speaker, apakah pengurus PWMI, mereka akan aktif di banyak kegiatan. Yang lain, ada begitu banyak jemaat yang berkata bahwa mereka harus dilayani, tapi tidak berpikir bahwa mereka pun harus ikut melayani. Betul apa benar? Bahwa ada begitu banyak orang yang tidak tahu kalau dia harus melayani, tapi ada begitu banyak orang dalam gereja yang menunggu dilayani. Buktinya apa, saudara? Kalau dia tidak puas, kritik. Kalau nggak cocok di hatinya, ngomel-ngomel, ngata-ngatain pendetanya, ngata-ngatain majelisnya, ngancam-ngancam pindah gereja, ngancam-ngancam nggak usah gereja lagi. Dan itu tandanya kita masih memiliki mental Farisi yang tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa semua orang harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan. Semua orang melayani dengan talenta karunia yang Tuhan beri bagi kita. Tidak ada yang menjadi bos di gereja, tetapi semua adalah kita kemitraan. Apapun tatanan dan aturan yang ada dalam gereja, itu adalah aturan yang membuat kita secara tertib menghargai Tuhan dalam pelayanan. Maka perlu ada majelis, maka perlu ada lay speaker. Kalau tidak ada aturan, itu artinya kita pun tidak membuat diri kita teratur, dan kita pun sudah tidak mempertontonkan sebuah ketaatan di hadapan Allah. Maka semua dituntut untuk taat. Saya mau sampaikan saudara-saudara buat kita hari ini bahwa ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang penting, pentingnya kita itu buktikan dengan engkau mau melayani. Melayani apa yang bisa sekarang di tengah pandemi yang terjadi seperti sekarang? Kan gak ada sel group, kan gak ada malam puji doa, kan gak ada ini. Betul, tidak ada. Tetapi saya percaya engkau bisa melayani Tuhan di gereja ini dengan doamu yang sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, dengan kejujuran dan ketulusanmu memberi perpuluhan. Jangan pikir bahwa ada orang lain yang layak menerimanya. Saya ulangi saudara. Tidak ada satupun manusia yang berhak mewakili Tuhan untuk menerima persepuluhan. Tapi satu-satunya yang berhak menerimanya adalah Tuhan itu sendiri. Maka bawa. Jangan ada yang berkata, melejelis saja ke situ atau yang lain aja. Apakah kita tidak semua merasa terpanggil? Saya percaya semua harus terpanggil. Amin, saudara? Dan itu bukti ketaatan di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, disebutkan meneladani apa yang Yesus lakukan, menjadi hamba, menjadi pelayan, doulos. Sebenarnya disebutkan doulos itu adalah berbicara mengenai seorang budak. Budak tidak boleh protes. Tetapi bersyukur, saudara, itu soal sikap yang perlu dipilih. Tetapi soal status, sebenarnya kita adalah anak, tetapi jadilah sebagai anak yang memang betul-betul mengabdikan diri
dalam pelayanan di hadapan Allah. Melayani, tanda kekuatan dan kedewasaan dalam menanggalkan keakuan manusia. Melayani berarti apa? Kita tidak berdiri pada status kehebatan kita sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti artinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh meninggikan diri sendiri, tidak ada yang boleh membuat sombong di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi semua orang harus merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab Yesus pun sudah merendahkan diri. Dia menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bukti ketaatan. Dia merendahkan diri. Maka tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa kita layak sombong. Tidak ada yang patut disombongkan, saudara. Saya katakan di atas langit masih ada langit. Aplikasi, saudara. Tidak cukup dengan perkataan. Bahwa kehidupan kekristenan kita tidak cukup dengan perkataan. Kita hebat, kita rohani, kita apapun namanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan soal kata. Iman bukan hanya soal pemahaman dan pengertian, tetapi kerelaan, ketaatan untuk menerima dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala keterbatasan itu pun, lakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kehormatan bukanlah label yang disematkan oleh manusia, tetapi yang dimaterikan oleh Tuhan. Terhormatnya kita bukan oleh penilaian manusia. Manusia boleh saja menghina saya, menolak saya, manusia boleh saja tidak menghargai Bapak Ibu, tetapi ingatlah dalam segala ketaatanmu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, melayani bukan sebuah beban, bukan sebuah kehinaan, tetapi melayani adalah sebuah kehormatan di hadapan Allah. Sebab ingat, ketika engkau melayani, engkau bermitra dengan Allah dalam mewujudkan cintanya bagi dunia. Tidak cukup hanya kata, tetapi Tuhan menunggu tindakan nyata dari semua orang percaya. Mari lakukan apa yang kita percayai. Mari lakukan apa yang kita imani. Di dalamnya Tuhan berkenan atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami rindu firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami masing-masing. Dan kami rindu firman-Mu melawat kami. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami boleh taat dan setia melayani Tuhan. Urapilah kami dan tolonglah kami. Jangan biarkan kami Tuhan hanya memikirkan saja, tetapi ajarlah kami untuk taat melakukan apa yang berkenan kepada Allah, melakukannya dalam hidup kami, melakukannya di segala apa yang Engkau rancang dan rencanakan bagi kami. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan dan biarlah seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Allah. Engkau yang berkenan menguasai hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam segala aktivitas mereka. Mereka yang beribadah di gereja dan yang masih beribadah di rumah. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi. Damai sejahtera-Mu sempurna atas mereka. Damai sejahtera-Mu menolong mereka. Damai sejahtera-Mu melawat setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh syukur di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian sejati. Bahwa tidak cukup dengan pujian, tetapi dengan perbuatan, dengan tindakan, sikap yang berkenan kepada Allah. Untuk kita melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Memuji-Mu lewat suaraku, telah cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira.
untuk semua. Ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi, memuji-Mu lewat suaraku. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku, cukup bagiku. Ternyata tidak cukup hanya pujian saudara, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup untuk ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Lakukanlah firman di dalam kehidupan. Kita bukan saja pendengar, kita bukan saja mengetahui, tetapi melakukannya. Sebab itulah yang berkenan kepada Allah. Jalanilah hidupmu bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan masa depan. Hari ini esok akan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, memberikan kita kesehatan dan sukacita. Terus doakan untuk perayaan Natal kita supaya berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah minggu akan Natal tanggal 6 secara online dan akan dilaksanakan juga nanti ditunggu di gereja. Untuk penerimaan hadiahnya secara lengkap akan disampaikan minggu depan sebelum perayaannya, dan kiranya semua kita juga boleh mendukung perayaan Natal ini dengan membayar, dengan memberikan persembahan keluarga-keluarga kita. Salam sehat, salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.